A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winners. Banyak banget yang bertanya, Umi katanya bersolawat tidak boleh untuk hajat duniawi, bersolawat harus untuk hajat akhirat. Benarkah itu? Nah, sekarang kita teliti lagi lebih dalam. Kenapa sih kita bersolawat? Tujuan utama kita bersolawat itu sebetulnya apa? Bersolawat itu sebagai upaya kita sebagai seorang hamba untuk mematuhi Rabb kita, mematuhi perintahnya. Apakah solawat ada perintahnya? Ada solawat perintahnya. Ada dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya. Nya siapa? Nya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita bersolawat, sesungguhnya kita sedang mematuhi perintah Rabb kita. Ada dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Sehingga kalau kita patuhi perintah Rabb kita, maka Allah turunkan ridhonya untuk kita. Kalau Allah turunkan ridhonya untuk kita, tentunya Allah cukupi kebutuhan kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah penuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita sebagai hambanya. So, bersolawat itu supaya Allah ridho kepada kita. Nanti kalau Allah sudah ridho, bahkan hal-hal yang mustahil sekalipun Allah akan kasih untuk kita. Jadi, korelasinya kalau kita bersolawat untuk hajat duniawi, yang pertama, kita mendapatkan ridhonya Allah karena mematuhi perintahnya. Yang kedua, Allah itu perintahkan kita untuk minta kepadanya. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Maka kita minta hajat-hajat kita kepada Allah. Meminta kepada Allah itu jalur yang benar. Kecuali kalau panjenengan meminta kepada selain Allah itu salah. Maka di sini korelasinya, kalau panjenengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, panjenengan akan mendapatkan ridhonya Allah, yang dengan ridhonya itulah Allah akan kabulkan hajat-hajat panjenengan. Selagi hajat itu adalah hajat kebaikan. So, jangan ragu bersolawat. Buat teman-teman semuanya yang mungkin baru mengenal solawat, cobalah melatih dirinya untuk mencintai solawat. Nikmatilah ibadahmu. Yang sudah terbiasa dengan solawat Jibril misalnya 4444 kali, istiqomahkan karena udah terbiasa, udah ringan. Tapi yang belum terbiasa, coba latih dulu dirimu dengan minimal 1000 kali lah, katakan 1000 kali dalam sehari, dengan bagi-bagi. Misalnya setelah sholat wajib, setelah badan sholat, jenengan bisa amalkan 200 kali, 200 kali, 200 kali. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah 1000 itu akan terasa ringan. Mungkin 1 minggu, 2 minggu jenengan mengamalkan selama sebanyak 1000 kali. Lama-lama karena udah terbiasa, udah pintar bagi waktunya, udah bisa menyesuaikan dengan aktivitasnya sama rutinitasnya. Nanti tambahin lagi, naikin jadi 2000. Udah terbiasa lagi nih, sebulanan 2000, naikin lagi jadi 3000. Udah terbiasa lagi, lama-lama bisa naikin jadi 4444 kali. Yang terpenting ketika mengamalkan, nikmatilah itu. Nikmati ibadahmu itu. Ya, bersolawat itu sejatinya kita sedang berusaha menghadirkan sosok baginda Rasulullah di kehidupan kita. Maka nikmatilah, cintailah solawat itu. Karena solawat itulah nanti yang akan menjadi asbab keridhaan Allah kepada panjenengan, sehingga Allah kabulkan hajat-hajat panjenengan. Dan solawat ini menjadi satu-satunya ibadah yang sudah dijamin pasti diterima. Ibadah sholat kita mungkin bisa aja belum keterima karena apa? Belum khusyuk. Ya, ibadah puasa kita mungkin juga belum keterima karena apa? Karena dalam ibadah kita itu kita masih suka marah-marah. Ya. Tapi kalau sholawat itu menjadi satu-satunya ibadah yang sudah pasti diterima. Maka perbanyaklah sholawat kepada baginda Nabi. Jangan biarkan satu harimu terlewati tanpa sholawat, meskipun cuma beberapa kali aja. Karena mungkin saking sibuknya gitu ya, teruslah bersolawat kepada baginda Rasulullah. Dan sebelum bermunajat kepada Allah, sebelum memanjatkan doa-doanya, sebelum melangitkan hajat-hajatnya, solawat dulu. Solawat itu menjadi wasilah kita untuk mendapat keridhaannya Allah.
Jadi bertawasul itu kan ada dua. Bertawasul dengan amal soleh, bertawasul dengan orang soleh. Bertawasul dengan amal soleh, mungkin kalau kayak saya begini amal solehnya terlalu minim, maka saya mengandalkannya bertawasul dengan orang soleh. Orang paling soleh di muka bumi ini adalah baginda Rasulullah SAW. Maka bertawasul dengan nama besarnya baginda Rasulullah, yaitu sholawat. Nah, sholawat itu sendiri merupakan bentuk tawasul panjenengan kepada Allah dengan membawa nama orang tersoleh di muka bumi, yaitu baginda Rasulullah SAW. Apa sih bertawasul? Bertawasul itu ibarat kata kita mau datang kepada Allah, kita mesti bawa kesukaannya Allah. Apa sih? Kesukaannya Allah adalah amal soleh dan orang soleh. Maka tadi itu saya contohkan diri saya yang amal solehnya terlalu minim, belum pede ngebawa amal solehnya di hadapan Rob saya, maka saya sudah pede dengan membawa orang soleh. Siapa? Baginda Rasulullah SAW. Contoh perumpamaan gampangnya gini, kita mau pengajuan, contohnya proposal ke Pak Camat. Nah, kita bawa tuh proposalnya, tapi kita cari tahu dulu, Pak Camat ini sukanya apa ya? Oh, Pak Camat ini sukanya misalnya buah mangga gitu. Oh, kebetulan kita lagi panen mangga, kita pilihkan tuh mangga-mangga terbaiknya, kita kasih ke Pak Camat supaya hatinya senang ya. Atau Pak Lurah misalnya, atau tetangga kita lah misalnya ya, contohnya begitu. Hatinya senang, dia baca proposal kita menarik, ditandatangan di ACC. Nah, dengan Allah juga begitu. Kita bawa nih apa kesukaannya Allah. Kesukaannya Allah adalah orang soleh, kesukaan Allah adalah amal soleh. Maka kita pilah-pilah, kita bawa, oh siapa paling soleh? Paling soleh adalah baginda Rasulullah SAW. Maka kita bawa, kita hadirkan. Ya, tujuannya tuh ke situ. Jadi teman-teman semuanya jangan ragu untuk melafazkan sholawat sepanjang hari, untuk membumikan sholawat, karena itu merupakan bentuk kepatuhan panjenengan kepada Rabb-nya panjenengan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan untuk kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Jadi nggak usah ragu kalau misalnya nanti sepanjang perjalanan sholawat ada aja tuh suara-suara sumbang yang mengatakan bahwa sholawat kok buat ini, sholawat kok buat itu. Nggak apa-apa ya, sholawatku tujuan utamaku adalah mengharap ridha Allah, dan setelah itu aku bermunajat kepada Allah karena memang aku diperintahkan. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Begitu perintah ya Allah. Maka jangan ragu untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Insya Allah salawat-salawat panjenengan nanti menjadi asbab keridhaannya Allah kepada panjenengan, sehingga dikabulkan hajat-hajat panjenengan. Menjadi asbab Allah ridha kepada panjenengan, sehingga dibukakan pintu-pintu kemudahan bagi setiap kesulitan yang panjenengan hadapi di muka bumi ini. Jadi jangan ragu untuk bersolawat. Apa aja solawatnya? Semua solawat bagus. Yang suka salawat Jibril, salawat Jibril. Yang suka salawat Nabi, salawat Nabi. Nikmatilah itu dan mulailah dari sekarang untuk melatih diri kita untuk terbiasa bersolawat. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.